Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada, terutama teman-teman yang sedang bekerja profesional di laboratorium medik, laboratorium kesehatan, rumah sakit atau puskesmas, serta mahasiswa, mahasiswi diploma 3, diploma 4, S1, S2 TLM, dan siswa-siswi SMK TLM. Kali ini kita membahas mengenai kimia klinik 2, yaitu Cystatin C. Nah, ini Cystatin C. Jadi ini edisi spesial karena materi ini jarang dibahas oleh secara umum di dunia ATLM. Ya, itu biasanya materi ini terkait dengan fungsi ginjal. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak Cystatin C sebagai tes fungsi ginjal, yaitu laju filtrasi glomerulus. Langsung saja kita simak Cystatin C. Kita mulai dari awal-awal atau sejarahnya. Cystatin C telah digunakan dalam penelitian klinis selama lebih dari 20 tahun. Ini teliti tahun 1985, Simonsen et al. Dan kawan-teman ini pertama kali menemukan bahwa konsentrasi protein ini dalam serum memiliki hubungan kuat dengan laju filtrasi glomerulus. Pada tahun 2004, Cystatin C di-approve oleh FDA. FDA ini organisasi mengenai drug, obat dengan makanan, administrasi, food, makanan, administrasi, dan uji-uji lain ya mungkin mirip-mirip dengan kita di Indonesia itu perizinan mengenai makanan, mungkin BPOM. Sebagai alternatif pengukuran fungsi ginjal. Jadi Cystatin C 2004 sudah di-approve, disetujui untuk alternatif pengukuran fungsi ginjal. Walaupun di dunia masih banyak menggunakan teknik-teknik lama, yaitu mengukur urea dan kreatinin atau mengukur kreatinin kliren. Tapi ini sudah menjadi sebagai kandidat penantang baru di dunia fungsi ginjal, laju filtrasi glomerulus. Nah, lanjut lagi, Cystatin C. Cystatin C merupakan protein dasar non-glikosilasi. Jadi dia protein yang tidak terikat dengan gula. Penanda serum baru untuk diagnosis penyakit ginjal kronis, CKD. Sangat berguna untuk deteksi pada tahap awal. Jadi kerusakan ginjal yang minimalis atau yang sedikit bisa dideteksi lebih bagus dengan Cystatin C ketimbang yang menggunakan kreatinin kliren yang sudah terlanjur rusak separuh atau 50% ginjal baru terdeteksi. Karena tubuh kita itu ada kemampuan melakukan kompensasi yang ketat sehingga masih istilahnya itu berat tapi masih bisa ditahan oleh tubuh. Kemudian sangat berguna untuk deteksi awal. Nah, sekarang lanjut lagi. Cystatin C sangat baik untuk GFR, glomerulus filtration rate. Jadi ini dari GFR ini nanti kita bisa melihat CKD, chronic kidney disease, sebagai pengganti kreatinin, terutama untuk deteksi gangguan fungsi ginjal sedang. Nah, jadi ginjal sedang ini sudah dapat di tengah-tengah. Memungkinkan diagnosis lebih awal ketimbang kreatinin. Nah, jadi kerusakannya sedikit sehingga dapat pencegahannya lebih baik dibandingkan kalau sudah kreatinin, kita deteksi kreatinin sudah parah. Jadi mungkin kerusakan nefronnya itu sudah lebih dari separuh, 50%,
baru terdeteksi. Jadi sangat merugikan. Makanya Cystatin C ini adalah yang paling terbaru. Lanjut lagi, Cystatin C. Human Cystatin C terdiri dari 120 residu asam amino. Ini secara struktur profil Cystatin C. Cystatin C merupakan superfamili yang inaktifat lisosomal cysteine proteases. Nah, jadi maksudnya di sini dia adalah inhibitor kuat proteinase lisosom. Ini penghambat ekstraseluler dari cysteine protease, sehingga dia mencegah pemecahan protein di luar sel. Cystatin. Kemudian lagi, protein ini sangat kationik dan berbobot molekul rendah. Dia bobot molekulnya rendah. Nanti kita lihat bobot molekulnya sebagai penanda endogen yang lebih baik. Cystatin C. Kemudian lagi, penurunan ringan fungsi ginjal lebih cepat dideteksi dengan Cystatin C daripada kreatinin. Untuk menilai LFG, laju filtrasi glomerulus, dia memiliki sensitivitas spesifisitas 98% ketimbang kreatinin. Jadi kalau kita melihat 98% ini, dia sensitivitasnya, untuk sensitivitas dia melesetnya 2%, sama juga spesifisitas dia melesetnya cuma 2%. Jadi kecil, itu jauh lebih bagus. Kemudian tidak memerlukan penghitungan GFR menggunakan rumus. Seperti biasa kalau GFR menggunakan kreatinin kliren atau urea kliren atau inulin juga, dia memerlukan perhitungan. Jadi menggunakan rumus GFR. Ini tidak. Lanjut lagi, Cystatin C. Pengukuran Cystatin C pada urin untuk mengetahui adanya disfungsi tubulus proximalis ginjal. Jadi kalau mengukurnya di urin itu mengukur kemampuan atau kerusakan disfungsi dari tubulus proximal. Tapi kalau mengukurnya dari serum atau plasma itu mengukur laju filtrasi glomerulus. Pemeriksaan Cystatin C dapat dilakukan dengan metode ELISA, PETIA, dan VENIA. Jadi ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ini pengukuran menggunakan penanda warna, pengukuran antigen antibodi yang terikat, lalu terkeluarlah warna tadi diukur absorbennya. Nah kalau PETIA ini dengan PENIA ini menggunakan particle enhanced. Kalau PETIA particle enhanced turbidity immunoassay, sementara VENIA particle enhancement nephelometric immunoassay. Jadi sama-sama kekeruhan dua-duanya, tapi tekniknya ini menggunakan teknik kekeruhan nephelometry dengan turbidity. Di sini metode VENIA lebih baik presisi dan rentang nilai normalnya lebih stabil. Nah, yang jadi terbaik di antara tiga ini menggunakan VENIA. Spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan Cystatin C itu serum, plasma EDTA atau plasma heparin bila menggunakan spesimen darah. Tapi kalau menggunakan spesimen yang lain bisa menggunakan urin. Nah, lanjut lagi teman-teman ATL Indonesia. Keuntungan Cystatin C. Nah, ini kita melihat profilnya dulu. Protein dengan BM rendah sekitar 13.000 Dalton atau 13 kilo Dalton. Kalau kita buang nolnya menjadi 13 kilo Dalton. Diproduksi oleh hampir seluruh sel berinti. Tidak tergantung umur, jenis kelamin, hormonal, dan massa otot. Tidak ada variasi diurnal. Ditemukan di berbagai cairan tubuh. Kemudian yang ketiga, ketepatan sintesis konstan, tidak dipengaruhi oleh diet atau reaksi fase akut. Keempat, eliminasi hanya melalui filtrasi glomerulus, tidak ada sekresi tubulus seperti kreatinin. Kemudian lagi,
endogen alamiah. Jadi produk dalam tubuh secara alamiah. Nanti beda dengan misalnya menggunakan suatu penanda radioaktif atau isotop krom misalnya, atau menggunakan yang lain sebagai apa namanya penanda yang disuntikan atau dimasukkan ke tubuh dari luar. Ada juga inulin itu dari luar. Superfamily Cysteine Protease Inhibitor. Nah, tadi kita sudah jelaskan tadi masalah Superfamily Cysteine Protease Inhibitor. Yang terakhir, tidak dipengaruhi usia, tinggi badan, berat badan, ras, diet, obat, inflamasi, dan keganasan. Jadi ini tidak mempengaruhi. Kalau nanti pasiennya mengalami gangguan atau kelainan pada hal-hal yang berikut ini dan tidak pengaruh, atau misalnya dia mengalami inflamasi, jadi tidak masalah. Lanjut lagi kita teman-teman, keuntungan Cystatin C, dia sifatnya konstan diproduksi rata-rata dalam plasma. Kemudian non extra renal elimination, ya sifatnya ini. Kemudian lanjut, konsentrasi dalam serum rendah, yaitu 0,4 sampai dengan 1,4 mg per liter. Tidak meningkat pada kondisi inflamasi. Nah, ini radang tadi. Peningkatan kadar dalam serum pada kondisi kerusakan ginjal. Ini yang utama ya. Nanti ada mungkin yang pada penelitian selanjutnya dia bisa dimanfaatkan. Dapat digunakan sebagai GFR, LFG karena mencerminkan fungsi ginjal yang lebih baik ketimbang kreatinin kliren. Nah, kreatinin nih. Daerah referensi Cystatin C lebih sempit dibandingkan kreatinin. Ini dia lebih sempit. Kita bisa melihat ini sebenarnya sudah dibandingkan orang dengan kreatinin, bandingkan secara head to head dengan grafik. Jadi Cystatin C jauh lebih bagus. Nah, ini keuntungan secara analitik. Tadi keuntungan secara sifat dia dan fisiologi dia. Sekarang analitik. Pengukuran memiliki presisi yang baik dan dapat diandalkan dengan metode immunonephalometry atau immunoturbidimetri. Nah, ini tadi yang Venia ini, yang Venia dan Vetia. Menggunakan serum atau plasma, tidak memerlukan pengumpulan urin. Nah, kalau kreatinin kliren harus mengumpulkan urin dan harus mengumpulkan darah atau plasma atau serum, diukur kedua-duanya dan dimasukkan ke rumus. Tidak ada interferensi oleh obat dan metabolit seperti bilirubin, ketong. Ini interferensi ini yang mempengaruhi sehingga akan tidaknya terganggu nanti pemeriksaan. Digunakan sebagai penanda marker awal kerusakan ginjal pada filtrasi glomerulus. Jadi berulang-ulang ini kata-katanya LFG, laju filtrasi glomerulus. Waktu pengukuran pendek, jadi tidak lama pengukurannya. Kalau kreatinin kliren itu perlu lama karena pengumpulan spesimennya yang lama, terutama untuk urinnya. Nah, urinnya 24 jam. Jadi disingkat, tinggal ngambil spesimen lalu disiapkan dan diukur, kemudian keluar hasil. Nah, regensia Cystatin C di laboratorium. Nah, ini beberapa contoh regensianya. Ya, misalnya dari biosistem, kemudian dari saya enggak begitu melihat ini kemudian ke asai dan simen. Yang satunya ini tidak jelas ini tulisannya. Jadi ada contoh-contohnya ini. Pada prinsipnya dia regennya ada 2 botol, regen Cystatin A dan regen Cystatin B. Jadi regen 1 dan regen 2. Mungkin pengukurannya nanti untuk otomatis tinggal ditaruh saja di alat otomatis auto analyzer, kimia analyzer. Nanti akan diambil dengan arm-armnya. Arm kan ada tangannya itu 2 lengan, untuk dicampur ke dalam
cup-cup kecil biasanya, dan di rotor yang melingkar. Tapi kalau untuk yang mungkin menggunakan teknik semi otomatis atau manual, mungkin dicampur lebih dahulu reagennya ini dengan perbandingan tertentu, misalnya 1:1, 1:2, 1:3, atau 1:4. Tapi kalau melihat ukuran botolnya ini, kita bisa melihat apabila ukurannya sama, berarti perbandingannya nanti 1:1. Tapi kalau botolnya ini ukurannya berbeda, mungkin 1:4 nanti, mungkin tergantung nanti jumlah volumenya. Tinggal kita menghitung volumenya, volume total regen A berapa, volume total regen B berapa, nanti dibandingkan dan dirasiokan. Segitulah mungkin perbandingan untuk pencampurannya. Nah, itu kira-kira biasanya kalau pengalaman saya di kimia klinik. Jadi kalau misalnya regen kit yang brosurnya kurang tidak ada, misalnya diberi orang, misalnya regennya hampir expired date, brosurnya tidak ada, jadi kita tinggal berdasarkan pengalaman saja. Misalnya urea, perbandingannya kita hitung dulu volume total dari kotaknya itu. Di kotaknya itu ada etiketnya untuk nomor katalognya. Nanti bisa kita memperkirakan perbandingannya. Ternyata ini 1:3 saja ini. Jadi 3 bagian regen A, 1 bagian regen B, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, sebenarnya ini penting sekali untuk di laboratorium atau terutama di kampus untuk mahasiswa D3, D4, S1, S2 sebenarnya harus laboratoriumnya membeli regen ini, dan regen ini bisa dipraktekkan ke mahasiswa sehingga mahasiswa sudah tahu, dan mungkin kalau sudah lulus dia sudah bisa melaksanakan dan tahu tentang Cystatin C ini. Nah, itu mungkin kira-kira harusnya. Tapi ya mengingat mungkin regennya langka, memang jarang digunakan juga, beberapa laboratorium saja mungkin yang menggunakan, dan laboratorium di provinsi-provinsi lain atau di kabupaten-kabupaten belum tentu memakai metode ini, masih menggunakan kreatinin kliren atau regen kreatinin Jave. Nah, itu kira-kira. Oke, kita pindah langsung lanjut lagi. Pasien yang memerlukan pemeriksaan Cystatin C. Siapa-siapa saja? Pertama, pasien glomerulonefritis. Yang kedua, pasien dengan penyakit tubulointerstisial. Yang ketiga, pasien diabetes tipe 2, DM tipe 2 ini. Yang risiko mengalami nefropati, kebocoran ginjal. Pasien diabetik nefropati, jadi nefronnya rusak. Kemudian pasien sirosis hati dan ascites. Kemudian lagi pemantauan fungsi ginjal pada pasien pasca transplantasi ginjal. Jadi pencangkokan ginjal itu perlu dipantau fungsi ginjalnya setelah dilakukan operasi. Kemudian pemantauan pasien yang diterapi obat-obatan yang nefrotoksik. Jadi ya, obat-obat tadi begitu diminum dia menyerang atau merusak nefron, misalnya obat kanker. Lalu menentukan prognosis pasien IgA nefropati. Nah, ini IgA-nya nefropati. Jadi nefropatinya karena ini. Prognosis itu melihat perjalanan penyakitnya, apakah dia akan membaik atau tetap saja atau menurun. Istilahnya penurunan inilah yang berbahaya, penurunan fungsinya, bukan penurunan masalahnya, jadi progres penurunan fungsinya. Lanjut lagi teman-teman Natella Indonesia. Nah, alasan untuk uji Cystatin C untuk GFR, fungsi ginjal. Alasannya kenapa? Pertama, uji menggunakan Vertical Enhanced Immunoturbidimetric Test. Yang ini kalau ini VETIA, ini berarti kalau menggunakan turbidimetri. Menggunakan spesimen serum dan atau plasma. Jadi gampang, tinggal ngambil darah, pisahkan selnya, dapat bagian cairannya, serum atau plasma. Reagensianya yaitu cair yang digunakan, jadi stabilitasnya baik,
dan lebih lagi dia mirip-mirip dengan reagen kimia klinik biasa, dilengkapi dengan kontrol dan kalibrator. Jadi mirip-mirip dengan pengukuran glukosa, kolesterol, trigliserida, dan dapat diaplikasikan nanti dengan mudah di alat. Range area pengukuran dari 0,1 sampai 8. Jadi dia pengukurannya berada di 0,1 sampai 8 mg per liter. Kemampuan dia mengukurnya. Jadi mungkin nanti deteksi limitnya bisa di bawah 0,1 mungkin, ini range pengukurannya. Tapi ini kalau melihat ini dia mampu mengukur di sini yang paling ideal. Tapi nanti kalau misalnya kadarnya lebih tinggi, itu harus dilakukan pengenceran spesimen. Nah, apabila kurang dari 0,1, mungkin nanti pemekatan spesimen. Kalau menggunakan alat otomatis bisa nanti gampang dengan mengklik menu lalu pemekatan spesimen dan pengenceran spesimen, atau pengulangan nanti. Kalau pengulangan kan bila kadarnya 8 misalnya 8. Lanjut, high frozen security up to 30 mg per liter. Dia nanti karena terjadi high frozen security, jadi di sini dia dapat menangani masalah ini. Jadi sampai dengan 30 mg per liter yang masih dapat dipercaya untuk pengukuran 30 mg per liter. Kemudian memiliki sensitivitas yang baik. Nah, ini sensitivitas ini kita tahu memberi hasil positif pada orang sakit. Nah, jadi pada orang sakit pasti meningkat seperti itu. Ini sensitivitas. Tadi kita melihat sensitivitasnya 98, berarti meleset 2% saja, atau 100 orang, 2 orang mungkin yang meleset. Negatif palsu. Regensia kerja yang digunakan memiliki stabilitas 12 minggu. Ya lumayan kalau 12 minggu, kita bagi sebulannya itu 4 minggu, 12 bagi 4 berarti 3 bulan tahan. Regennya ini kalau dipasang di alat kimia analiser. Alat kimia analiser itu harusnya memang persyaratannya ada pendinginnya, jadi dia stabil. Jadi tahan selama 3 bulan. Dan kalibrator selama 6 minggu. 6 minggu ini berarti 1,5 bulan. Tahan kalibratornya setelah kita membuat kalibrator. Aplikasi penggunaan mudah pada alat kimia analiser. Jadi tinggal kalau alatnya sudah terprogram, tinggal diletakkan saja reagensianya, atau mungkin membuat program baru misalnya. Tinggal diprogram, masukkan angka-angka dan nantinya siap untuk melakukan pemeriksaannya. Lanjut lagi, indikasi pengukuran cystatin C pada pediatrik. Nah, ini pada kasus anak-anak. Pertama yaitu konsultasi pertama, yaitu terutama pada pasien dengan komposisi tubuh yang berubah. Cystatin C bisa juga ditambahkan kreatinin. Ini untuk penentuan status awal. Diukur dua-duanya, cystatin C ukur, kreatinin diukur. Di kreatinin ini menggambarkan fungsi ginjal secara umum, cystatin C yang spesifik nanti. Kemudian pemantauan jangka pendek, kreatinin plus minus cystatin C bisa ditambahkan dengan cystatin C, tapi kreatinin yang digunakan sebagai pemantauannya. Fungsi ginjal setelah transplantasi, misalnya dia melakukan transplantasi ginjal, maka wajib mengukur 2 buah, yaitu kreatinin dan cystatin C, untuk memantau nanti fungsi ginjalnya apakah bagus atau tidak. Nah, ini menggunakan kedua parameter ini. Jadi kombinasi keduanya akan menaikkan sensitivitas dan spesifisitas, dan juga untuk tujuan lain memantau kondisi yang mana kedua-duanya ini ada beberapa perbedaan fungsi nanti. Fungsi dari dia sebagai parameter panel yang digunakan untuk beberapa kasus pada pediatri. Lanjut lagi, cystatin C juga meningkat pada kondisi lain. Nah, ini ada dilakukan penelitian
Pertama, beberapa jenis penyakit kardiovaskuler, yaitu infak miokard. Nah, ini teman-teman, infak miokard, kematian otot jantung. Yang kedua, stroke, gagal jantung. Yang ketiga, penyakit arteri verifer dan sindrom metabolik. Jadi hal-hal inilah nanti yang menyebabkan meningkat cystatin C. Ini ada penelitian-penelitian terbaru. Kemudian kondisi lain, memainkan peranan juga pada gangguan otak. Kita tahu ada penurunan fungsi otak, yaitu pada penyakit Alzheimer. Ini melibatkan amiloid. Nah, ini Alzheimer. Jadi mungkin bisa digunakan nanti biomarker pada kasus Alzheimer. Nah, lagi dalam penelitian sebagai penanda prognosis kanker. Jadi prognosis ini perjalanan si pasien tadi mengidap penyakit kanker. Nah, itu saja teman-teman mengenai profil secara detail cystatin C. Yang mana si cystatin C ini digunakan untuk secara spesifik untuk ginjal, terutama laju filtrasi glomerulus. Jangan lupa teman-teman, seperti biasa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info atau video-video terbaru yang saya buat dan saya rilis di channel HTLM ini. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Salam HTLM Indonesia, salam sukses dan salam hebat. Semoga HTLM Indonesia makin berilmu dan makin cerdas. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Bye.